Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Syafrianin 2023339, Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas minggu ke-6 saya, yaitu tentang cara dalam meningkatkan dan mengefektifkan 4 keterampilan dalam berkomunikasi, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Cara untuk meningkatkan 4 keterampilan dalam komunikasi yaitu dengan cara melakukan latihan serta praktek-praktek yang sering, yang mana komunikasi merupakan suatu keterkaitan antara individu-individu dengan organisasi. Kemampuan untuk memahami apa yang sedang terjadi saat ini tergantung kepada kepekaan seseorang sebagai komunikator. Jika saja dinamika komunikasi sudah diketahui, apa yang sedang terjadi dalam suatu organisasi dapat terbaca dengan akurat, serta jaringan komunikasi yang jelas juga memungkinkan tersampaikannya pesan-pesan tersebut dengan baik. Keterampilan komunikasi, kemampuan membaca, berbicara, menulis, serta mendengar, hal tersebut sangat penting dan harus dimiliki, karena hal itu sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Seperti saja dalam keuangan, akuntan, analisis keuangan, DJP, dan yang mencakup di dalam perusahaan harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan efisien dalam berkomunikasi. Cara terbaik untuk melakukan perbaikan dalam berkomunikasi adalah dengan menilai diri sendiri secara jujur. Coba perhatikan kemampuan diri Anda dalam berkomunikasi, apakah ada perbaikan atau tidak, dan perhatikan juga cara berkomunikasi, apakah sudah benar atau ada yang salah. Dan selanjutnya, pusatkan dan kembangkan keterampilan Anda pada bidang komunikasi yang Anda masih lemah atau belum Anda miliki. Di dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini, banyak atau sering kita jumpai orang-orang yang tidak begitu saja menjadi penulis atau pembaca yang ulung. Mereka menjadi operator ulung dan jempolan karena mereka melakukan pelatihan atau praktek secara terus-menerus. Begitupun juga dengan seseorang yang menulis 15 buah laporan akan menghasilkan tulisan yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang menulis 3 buah laporan saja. Kita belajar dari pengalaman dan pelajaran yang paling penting, yaitu dari kesalahan di masa lampau atau dari kegagalan yang pernah Anda lakukan. Begitupun juga dengan berkomunikasi. Semakin sering kita melakukan praktek komunikasi, maka komunikasi yang kita lakukan akan efektif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya revisi dalam bentuk PowerPoint. Namanya judul artikel saya yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pertama Surabaya Salahat. Yang mana sumber penerimaan negara terbesar yaitu berasal dari pajak. Hal itu memiliki tujuan dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Fiskus melakukan berbagai upaya dalam penerimaan pajak, baik itu ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak ini salah satunya berasal dari pajak penghasilan atau PPh. Semakin tingginya kesadaran wajib pajak untuk tepat waktu dalam menyetor pajak, maka diharapkan pula semakin besar penerimaan pajak yang diterima oleh negara. PPh ini dikenakan kepada baik orang pribadi maupun kepada badan, yang selanjutnya disebut dengan wajib pajak atau disingkat dengan WP. Selanjutnya, sistem self-assessment. Sistem self-assessment ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, serta pemerintah juga harus berupaya dan berusaha agar pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional terhadap negara. Selain juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku di negara kita ini. Yang mana salah satu caranya yaitu dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bagi masyarakat umum atau masyarakat luas. Upaya pemerintahan untuk memperlakukan hukum secara adil bagi wajib pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE/98-PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan.
dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan salah satu peran dan tugas Fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan self-assessment di Indonesia. Wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yaitu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama wajib pajak aktif dan yang kedua wajib pajak non-efektif. Upaya pemerintah untuk memperlakukan hukum secara adil, wajib pajak maupun Fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SD/98-PJ/2011 ini tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak merupakan salah satu peran dan tugas Fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan self-assessment di Indonesia. Dan juga dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak atau DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam pemeriksaan pajak itu terbagi menjadi dua, yang pertama pemeriksaan lapangan dan yang kedua pemeriksaan kantor. Pemeriksaan ini digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP, surat tagihan pajak atau STP, atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu tolak ukur jumlah pemeriksaan pajak adalah dengan melihat jumlah STP atau surat tagihan pajak yang diterbitkan DJP di wilayah kerja KPP tertentu. Selanjutnya, pajak penghasilan atau PPH merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, yang mana perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pelunasan PPH oleh wajib pajak dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, pelunasan PPH dalam tahun berjalan, dan yang kedua, pelunasan PPH pada akhir tahun pajak. Variabel penerimaan pajak akan diukur dari jumlah penerimaan angsuran PPH atau pajak penghasilan pasal 25 dari wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak harus menyetor pajak penghasilan pasal 25 selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, hanya itulah tugas komunikasi perpajakan saya dalam minggu ke-6 ini. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.